Halo guys, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa jaga kebersihan. Jadi, perkenalkan nama aku Liska Rodatul Aulia. Aku dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Dan sesuai dengan judul di video ini, aku bakal ngebahas soal body shaming yang masih sering banget dilakukan oleh orang-orang yang nggak tahu dampak dari body shaming tersebut. Oke, sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa ya untuk like dan komen di video ini. Terima kasih. Istilah body shaming kini telah menjadi isu yang populer di masyarakat kita. Body shaming menurut Kamus Oxford adalah perilaku mempermalukan seseorang dengan menghina atau membuat komentar negatif mengenai bentuk atau ukuran tubuh seseorang. Dan seringkali kita menemukan atau pernah mengalami komentar-komentar negatif yang diberikan oleh pelaku body shaming. Itu contohnya itu kayak kok kamu makin gemuk sih? Kok sekarang badannya hitaman sih? Kok kamu sekarang jadi jerawatan? Mukanya kenapa kayak gitu? Nah, itu merupakan salah satu bentuk body shaming. Dan itu merupakan hal yang gak bagus ya guys untuk dilakukan. Nah, kenapa sih orang-orang tersebut tuh masih sering banget ngelakuin body shaming? Karena menurut mereka atau menurut pelaku dari body shaming itu merupakan hal yang lumrah atau wajar bila dilakukan. Dan menurut mereka itu merupakan hanya sebuah candaan. Jadi mereka menganggap itu sebuah candaan dan itu nggak berakibat fatal dalam kesehatan mental. Namun, sadarkah kalian dampak dari body shaming tersebut? Sadarkah ada sejumlah hati yang terluka, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja? Body shaming seharusnya tidak menjadi hal yang biasa, wajar dan lumrah hanya untuk sekedar basa-basi. Jadi biasanya orang yang ketemu teman lama, pasti kan teman itu kan memiliki perubahan dong, karena udah lama gak ketemu. Dan biasanya basa-basinya itu kayak, kok sekarang gemuk kan ya, kok sekarang teman sih, biasanya kayak gitu. Dan menurut aku jangan sekali kalian basa-basi menggunakan hal-hal atau komentar-komentar yang menjurus kepada body shaming. Perilaku body shaming tidak hanya dilakukan kepada orang-orang yang berbadan gemuk saja, tetapi bisa juga dengan orang-orang yang bertubuh kurus, berkulit hitam, dan lain sebagainya. Body shaming juga sering kali ditujukan kepada perempuan. Dan tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa mendapat body shaming. Jadi nggak hanya perempuan aja yang bisa kena body shaming, laki-laki juga bisa kena body shaming guys. Dan apa sih penyebab orang-orang melakukan body shaming? Sebenarnya ada banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya body shaming. Dalam psikologi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori Albert Bandura, yaitu social learning theory. Menurut teori Albert Bandura, sebuah perilaku muncul dari hasil observasi serta tindakan meniru di lingkungan sekitar. Jadi, apabila seorang individu sering menyaksikan komentar-komentar negatif atau mendengar komentar-komentar negatif sejak dini, kemungkinan besar individu tersebut akan melakukan tindakan body shaming kepada orang lain di masa depannya. Dan di sini aku juga mau ngejelasin dampak dari body shaming terhadap korban
yang terkena atau yang mengalami body shaming. Jadi, seseorang yang mengalami body shaming itu bisa membuat seseorang berpotensi dalam melakukan self-objectification. Nah, apa sih self-objectification itu? Self-objectification adalah keadaan di mana seseorang menganggap dirinya adalah sebuah objek atau menilai penampilan atau menilai diri sendiri berdasarkan penampilan. Kecenderungan untuk melakukan self-objectification dapat menimbulkan perasaan malu terhadap diri sendiri dan kecemasan terhadap bentuk atau ukuran tubuh. Jadi, orang-orang yang melakukan self-objectification ini akan merasa malu terhadap dirinya sendiri dan juga dia akan merasakan kecemasan terhadap dirinya dia atau bentuk tubuhnya dia. Nah, dampak dari body shaming sendiri ini sangat terlihat jelas kepada perempuan yang terkena body shaming. Jadi, perempuan tersebut akan cenderung memperhatikan penampilan fisiknya bukan karena mereka ingin mempercantik dirinya mereka dari dalam hati, melainkan mereka ingin menghindari komentar-komentar negatif tentang penampilan mereka. Lalu dampak yang lainnya juga ada depresi. Seseorang dapat terkena depresi yang disebabkan oleh body shaming yang diterimanya setiap hari, dan hal ini bisa menyebabkan orang tersebut mengalami rasa cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan. Dan juga seseorang yang mengalami body shaming bisa mengalami penurunan motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi, dia akan merasa tidak berharga, dan apabila hal itu terus-terusan berlanjut atau langsung, akan berujung pada perasaan putus asa, dan juga tidak jarang orang-orang yang mengalami perasaan putus asa ini cenderung akan melakukan atau cenderung akan berpikir untuk melakukan bunuh diri. Dan di sini aku juga mau ngejelasin tentang hal-hal yang bisa menghindari kita dari perilaku body shaming. Jadi, perilaku body shaming ini tidak akan terjadi apabila kita memiliki rasa cinta terhadap diri kita sendiri atau self-love. Nah, self-love juga sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental kita, guys. Jadi, tingkatin terus ya self-love-nya supaya kita lebih bisa berpikir positif terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Karena dengan menerima segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan dengan mencintai diri sendiri, maka kita akan cenderung yakin dan percaya terhadap kemampuan diri. Dan hal itu juga bisa berdampak pada aspek psikologis, yaitu kita bisa merasa kenyamanan, kedamaian, dan rasa kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Dan apabila kita mendapat komentar-komentar negatif atau yang menjurus kepada body shaming, jadikanlah itu sebagai motivasi atau introspeksi diri kita sendiri. Dan apabila itu terlalu berat untuk dilakukan, maka kita juga punya pilihan untuk hanya mengabaikannya saja, mengabaikan komentar-komentar tersebut. Kita juga perlu menyeleksi mana yang perlu diperhatikan dan mana yang perlu diabaikan. Dan satu hal yang perlu teman-teman ingat adalah manusia itu diciptakan dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Bukan tugas kita dan juga bukan tugas mereka untuk menentukan kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri manusia. Karena anggapan kita belum tentu benar dan anggapan mereka juga belum tentu benar terhadap diri kita sendiri. Dan selain itu, kita juga perlu untuk membuka pemikiran atau pandangan baru terkait standar kecantikan. Cantik itu bisa beragam, guys. Tergantung dari masing-masing orang. Sehingga cantik itu bukan selalu orang yang memiliki kulit putih, langsing, hidung mancung, tetapi
cantik itu lebih dari itu guys, dan bersifatnya personal. Jadi cantik itu relatif. Menurut aku cantik, tapi menurut kalian tuh belum tentu cantik. Dan body shaming juga diharamkan oleh agama. Contohnya itu seperti menghina fisik atau cacat tubuh dengan isyarat juga diharamkan. Nah, di sini ada hadis yang berbunyi dari Aisyah, beliau berkata, aku pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup bagimu dari Safiyah ini dan itu. Sebagian rawi berkata, Aisyah mengatakan Safiyah pendek. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh engkau telah mengucapkan suatu kalimat yang seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air laut, niscaya akan merubahnya karena sangat kotor dan bau sehingga bisa merubah air laut. Oke guys, jadi segitu dulu video yang ingin aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa ya untuk like dan komen di video ini. Terima kasih, dadah!